Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jiro Rizky dengan NIM 2521031 dari Manajemen Pendidikan Agama Islam Inisnu Temanggung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi tentang sistem informasi manajemen. Pengertian. Yang pertama, menurut Burt Scanlon dan J. Bernard Case mengatakan bahwa SIM merupakan suatu sistem formal mengenai hal melaporkan, mengelolakan, dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi. Yang kedua, menurut Liang Qi, berpendapat SIM berbagai jalinan hubungan dan lalu lintas keterangan dalam suatu organisasi melalui proses pengumpulan, pengolahan, pemahaman, dan penyebaran kepada pejabat yang berkepentingan. Selanjutnya, yang ketiga, dalam Encyclopedia of Management disebutkan bahwa SIM merupakan suatu proses pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan kepada pimpinan dalam proses manajerial. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa SIM merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disahkan bila diperlukan untuk memberikan data kepada manajemen untuk dasar pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Data-data tersebut diolah oleh manajemen untuk menjadi sebuah informasi. Selanjutnya, pengolahan data. Menurut Josh R. Terry, pengolahan data adalah serangkaian operasi atas informasi yang dirancang guna mencapai hasil yang diinginkan. Dengan kata lain, pengolahan data merupakan suatu proses atau langkah yang dilakukan dengan suatu sarana yang memungkinkan untuk membuat suatu data atau mengubah suatu data agar dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Dalam artian ini, pengolahan data dapat dilakukan dengan sarana komputer maupun secara manual. Pengolahan data. Ada 8 pokok pengolahan data yang meliputi. Yang pertama adalah reading, membaca. Input adalah masukan. Yang ketiga adalah output, keluaran. Yang keempat adalah sorting, menyortir. Yang kelima adalah transmitting, memindahkan. Yang keenam adalah calculating adalah menghitung. Yang selanjutnya adalah comparing, membandingkan. Dan yang terakhir adalah storing atau menyimpan. Fungsi informasi. Dalam pengertian ini, yang disebut informasi adalah hasil pengolahan data sebagai bahan bagi pengambilan keputusan pimpinan. Dalam beberapa referensi disebutkan fungsi utama informasi adalah menambah pengetahuan atau mengurangi ketidakpastian pemakaian informasi. Dikatakan mengurangi ketidakpastian karena informasi berfungsi untuk memberikan gambaran tentang suatu permasalahan sehingga pengambilan keputusan dapat menentukan keputusan secara lebih cepat. Selain itu, informasi juga memberikan standar, aturan, maupun indikator bagi pengambilan keputusan untuk menentukan keputusan secara lebih baik. Perlu diingat bahwa informasi hanya dapat menyediakan sebagian sistem yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Fungsi informasi. Dalam kasus seperti contoh tersebut, faktor koordinasi sulit dilaksanakan. Oleh karena itu, adanya koordinasi yang menyebabkan kegiatan yang dilaksanakan tidak efisien dan tidak efektif. Berangkat dari kondisi seperti tersebut di atas, perlu diciptakan sistem informasi manajemen. Dalam sistem informasi, sebanyak apapun akan dapat dikelola secara efektif dan efisien. Jenis informasi, pengumpulan informasi, kebutuhan informasi, serta ketetapan penggunaan informasi dapat dikelola. Selanjutnya, piramida organisasi oleh R. Anthony. Yang pengecekan strategik. Yang pertama adalah penetapan tujuan organisasi. Yang kedua adalah pendefinisian sarana, kebijakan, dan pedoman umum yang mengarah alur untuk organisasi. Yang kedua adalah pengendalian manajemen. Yang pertama adalah teknik pengolahan, lokasi pabrik, produk baru. Selanjutnya adalah pemakaian anggaran, laporan, dan perbedaan. Pengendalian operasional, pendayagunaan fasilitas dan sumber,
daya yang ada untuk menyelenggarakan kegiatan. Manajemen informasi pada organisasi. Manajemen tingkat atas ESS atau Executive Support System. Manajemen tingkat menengah DSS, Decision Support System. Yang kedua adalah MIS, Manajemen Informasi System. Yang ketiga adalah UA adalah Office Automation. Bagian operasional DP, Data Processing. Yang kedua adalah TPS, Transaction Processing System. Di mana manajer ditemukan, manajer dapat ditemukan di mana-mana, tetapi perlu disadari bahwa mereka ada di berbagai tingkat dan di berbagai bidang fungsional di dalam perusahaan. Bidang fungsional perusahaan terdiri dari 3 bidang utama, yaitu pemasaran, manufaktur, keuangan. Fungsi manajemen Henry Fayol. Yang pertama adalah planning. Manajer merencanakan plan atau apa yang akan mereka lakukan. Yang kedua adalah organizing, kemudian mengorganisasikan atau organizis untuk mencapai rencana tersebut. Yang ketiga adalah staffing, selanjutnya mereka menyusun staff organisasi mereka dengan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat adalah directing, dengan sumber daya yang mereka mengarahkan direct untuk melaksanakan rencana. Yang kelima adalah controlling, akhirnya mereka mengendalikan kontrol sumber daya, menjaganya agar tetap beroperasi secara optimal. Model-model sistem yang umum pada perusahaan. Sistem lingkaran terbuka. Perusahaan dengan sistem lingkaran terbuka atau perusahaan sistem terbuka berhubungan dengan lingkungannya. Begitu pula arus sumber daya fisik. Ambil contoh perusahaan manufaktur, pengolahan bahan mentah menjadi bahan produksi siap pakai. Input, proses, output. Ini adalah contoh dari sistem lingkaran terbuka. Selanjutnya adalah sedikit sekali perusahaan yang memiliki sistem berjenis lingkaran terbuka, karena dengan tidak adanya umpan balik akan sulit untuk dilakukan kontrol atas produk yang dihasilkan. Pada akhirnya kegiatan perusahaan akan bermuara pada kebangkrutan atau kolab. Sistem lingkaran tertutup. Dengan sistem lingkaran tertutup, proses pengendalian atas produk yang dihasilkan dapat terus dilakukan. Umpan balik yang terdapat pada sistem jenis ini unsur jalannya pengendalian atas produk yang dihasilkan. Ini adalah contoh gambaran dari sistem tertutup ya. Mekanisme nanti ada umpan balik, selanjutnya input. Yang pertama input dulu, input, terus proses, output, umpan balik, mekanisme pengendalian. Jadi saling berkesinambungan atau saling membutuhkan ataupun paralel. Umpan balik yang berguna untuk proses pengendalian adalah informasi dengan dimensi-dimensi sebagai berikut: relasi, akurasi, ketepatan waktu, dan kelengkapan. SIM sebagai A, B, C, sosial, keuangan, personalia. Oke. Perkembangan sistem informasi manajemen. Sebuah organisasi yang besar memiliki jaringan transaksi yang cukup besar, sangat membutuhkan ketersediaan informasi. Selain itu, adanya departemenisasi dalam suatu organisasi. Kebutuhan informasi bukan merupakan personal yang sederhana. Kebutuhan informasi bukan hanya berkaitan dengan relasi di luar organisasi, tapi juga berkaitan dengan person-person yang ada pada departemen dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan komunikasi yang sistematik. Semakin kompleksnya kegiatan dan perkembangan unit atau departemen yang ada dalam suatu organisasi, semakin mempersulit koordinasi dan komunikasi apabila tidak diciptakan suatu sistem. Akibatnya, efisiensi dan efektivitas menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Sebagai contoh, seandainya suatu organisasi memiliki 3 orang pimpinan dari unit-unit yang ada di dalamnya, masing-masing pimpinan akan mengambil informasi dari unit-unit yang ada yang terkait dengan keputusan yang akan diambil, khususnya yang terkait dengan tugas substansi masing-masing unit. Selanjutnya,
Oleh karena itu, dalam perkembangan SIM harus direncanakan agar mampu berfungsi secara efektif. SIM harus mendapat data-data sedekat-dekatnya dengan pencipta data dan mendistribusikan pada pengolahan informasi yang membutuhkan. Ini contohnya ada saling berkaitan semua dari tabel di atas. Personalia membutuhkan data A, B, C, keuangan juga, sosial dan juga. Peran sistem informasi dalam organisasi dan manajemen. Penerapan sistem informasi berdasarkan komputer dapat mempengaruhi struktur organisasi, motivasi dalam organisasi, manajemen dan pengambilan keputusan. Fungsi manajemen antara lain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengordinasian, pengarahan dan pengendalian. Dalam menjalankan fungsi manajemen, manajer terlibat dalam membentuk kegiatan yang berhubungan dengan satu, penstrukturan, dua, pengambilan keputusan, dan tiga, interaksi manusia. Fungsi manajemen. Nah, ini fungsi manajemen. Yang pertama adalah perencanaan, uraian, yaitu sebagai pemilihan tujuan dan penetapan kebijakan prosedur dan program-program pencapaiannya. Pengorganisasian adalah pengelompokan kegiatan yang harus dilaksanakan dan menetapkan bentuk dan hubungan keorganisasian untuk menjalankan kegiatan. Penyusunan staf adalah pemilihan dan pelatihan orang yang bekerja untuk dalam organisasi. Pengorganisasian penjudulan kegiatan dalam urutan yang tepat, pengkomunikasian perubahan kebutuhan. Pengarahan, pemimpin, pemberian pedoman, pengarahan dan pemotivasi dalam organisasi. Pengendalian, pengukuran prestasi dan penyimpangan dari rencana. Pengaturan dan pembetulan kegiatan atau pembentukan kebijakan, prosedur dan program. Kebutuhan organisasi untuk mengolah informasi. Kebutuhan sebuah organisasi untuk mengolah informasi sebagai fungsi dari faktor 1, ketidakpastian tugas, 2, banyaknya unsur yang relevan untuk pengambilan kepuasan, yang ketiga saling berketergantungan unit keorganisasian. Faktor dalam pengelolaan informasi. Yang pertama adalah ketidakpastian tugas, yang kedua adalah banyak relevan yang untuk pengambilan keputusan, saling ketergantungan. Nah, uraiannya ini telah disampaikan. Yang pertama adalah yang dari ketidakpastian adalah semakin besarnya ketidakpastian tugas, semakin besar pula jumlah informasi yang harus dioleh untuk menjamin efektivitas prestasi. Yang kedua adalah banyaknya unsur untuk sebanding dengan banyaknya departemen, produk, klien dan lain-lain. Yang ketiga, bila unit keorganisasian tidak saling tergantung atau saling berhubungan, jumlah komunikasi untuk menyelesaikan konflik semakin kecil. Bila unit saling berhubungan, pengelolaan informasi yang dibutuhkan untuk menangani koordinasi akan menjadi besar. Keuntungan SIM. Beberapa keuntungan dari SIM adalah pimpinan dapat memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pengumpulan data berlangsung secara sistematik dan periodik. Yang ketiga, butiran-butiran data tidak perlu diperbanyak walaupun dapat digunakan oleh beberapa keperluan. Yang keempat adalah efisiensi meningkat. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada kekurangan atau yang perlu ditanyakan bisa komen di link atau di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.